Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Putri Aguta dengan NIM 220512144042 dari program studi S1 Sistem Informasi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang literatur review artikel ilmiah dalam bidang pemodelan dan simulasi untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Berikut ini merupakan pembahasan yang akan nanti kita jelaskan atau jabarkan pada slide-slide selanjutnya. Ada 4 alur atau pembahasan yang menurut saya penting dan saya masukkan pada PowerPoint ini. Yang pertama, ada pengertian literatur review pemodelan dan simulasi. Alur kedua, terdapat tujuan literatur review. Alur ketiga, terdapat objek penelitian. Nah, pada alur ketiga ini, objek penelitian merupakan pembahasan inti pada kesempatan kali ini. Dan alur keempat terdapat kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian literatur review pemodelan dan simulasi. Literatur review adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Sedangkan pemodelan dan simulasi sendiri merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem atau proses di dunia nyata. Jadi, literatur review, pemodelan, dan simulasi ini merupakan dua komponen yang sangat berkaitan. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan literatur review. Di sini saya menuliskan 3 tujuan literatur review yang merupakan tujuan yang sangat penting. Yang pertama, untuk mendapatkan landasan teori. Jadi, pada literatur review, kita akan mencari dan mendapatkan landasan teori. Landasan-landasan teori apa saja yang ada pada suatu artikel yang akan nanti kita cari. Tujuan yang kedua yaitu untuk mencari tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari literatur review itu apa? Tujuan penulis atau autor menuliskan penelitian itu tujuannya itu apa, seperti apa. Nanti kita akan bahas pada slide-slide selanjutnya. Dan tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui posisi penelitian. Pada saat kita mereview suatu literatur, kita harus mengetahui posisi penelitian ini apa. Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi penelitian, ini termasuk dari salah satu tujuan literatur review. Masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu alur ketiga, objek penelitian. Di sini terdapat 5 objek penelitian yang sudah saya analisis untuk menerapkan literatur review. Objek 1, ada pemodelan dan simulasi produksi gelang merpati pada home industry ozone ring. Objek 2, terdapat pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Objek 3, terdapat pemodelan dan simulasi penyebaran penyakit COVID-19 dengan menggunakan model seluler automata. Objek 4, terdapat pemodelan dan simulasi fragmentasi bond menggunakan metode smoothed particle hydrodynamics atau SPH. Dan objek 5 adalah pemodelan dan simulasi penerapan antrian multi-phase pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Cijunjung. Dari kelima objek penelitian ini dicari pada suatu web. Jadi saya mencari pada Google Scholar. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa langsung menuliskan judul-judul yang sudah tertera pada objek penelitian ini. Dan bisa kalian baca atau analisis kembali. Ini adalah objek penelitian yang pertama, yaitu dengan judul pemodelan dan simulasi produksi gelang merpati pada home industry ozone ring.
Sebelum menuliskan literatur review, alangkah baiknya kita menuliskan tabel pada literatur review. Jadi, di sini saya menuliskan 4 komponen pada tabel literatur review. Di sini saya menuliskan judul, kemudian autor atau tahun, kemudian metode, dan hasil penelitian. Pada saat kita mengerjakan literatur review, kita fokus pada abstrak dari suatu artikel tersebut. Nah, pada abstrak itu kita akan menemukan metode dan hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk literatur review. Di sebelah kiri saya ini terdapat deskripsi atau narasi dari literatur review. Jadi, salah satu penelitian yang telah memaparkan pemodelan dan simulasi produksi gelang merpati pada home industri ozon sling adalah Indah Kusumawati, Novita Hasana, Alia Cahyarani, M. Rizal Abdanka, M. Iqbal Maulana, Dwi Rolyawati, dan Khalid. Jadi nama-nama autor tersebut ini juga masuk pada tabel di sebelah kanan di tahun 2023. Jadi artikel ini merupakan artikel yang sangat terbaru ya. Kemudian penelitian ini memaksimalkan produksi dengan mensimulasikan proses yang ada serta sumber daya yang digunakan agar dapat memenuhi target dengan tepat waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris untuk mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan wawancara kepada salah satu karyawan home industry. Hasil penelitian pada literatur review yang sudah dianalisis adalah riset ini menghasilkan 3 skenario alternatif dalam proses produksi gelang merpati dan diperoleh 1 skenario terbaik yang dapat meningkatkan kinerja produksi sebesar 164%. Yaitu maksimalisasi waktu proses jemur menjadi triangular 90, 100, 120 dengan kapasitas produk 110 TCS dalam sekali proses. Jadi narasi di sebelah kiri ini mencakup pada tabel literatur review yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian objek penelitian kedua adalah pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu penelitian yang telah memaparkan pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM adalah Shirley Agustini. Penelitian ini bertujuan untuk menjaga persediaan BBM agar tidak kosong dengan sebuah sistem permodelan dan simulasi. Juga dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan pengadaan persediaan BBM dengan sangat optimal. Penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo dan pola linear congruent method atau LCM terhadap data-data penjualan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah dapat memprediksi dalam mengidentifikasi kebutuhan BBM dengan tingkat akurasi yang sangat baik, yaitu 43.677 liter per bulan. Akan menjaga stabilitas persediaan agar tidak kosong setiap saat. Jadi angka 43.677 liter ini akan memprediksi menjaga stabilitas persediaan agar tidak kosong setiap saat. Objek penelitian ketiga adalah pemodelan dan simulasi penyebaran penyakit COVID-19 dengan menggunakan model seluler automata. Salah satu penelitian yang telah memaparkan pemodelan dan simulasi penyebaran penyakit COVID-19 dengan menggunakan model seluler automata adalah Vira Makahinda, Leslie Chiro-Rimhendi, dan Cindy P. Munesic. Penelitian ini dipakai untuk dapat memprediksi perkembangan penyebaran COVID-19 di bulan yang akan datang, serta untuk mencegah lebih lanjut penyebaran COVID-19 di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari metode model seluler automata untuk mempelajari perilaku suatu sistem besar yang kompleks dan mempelajari proses biologis. Hasil yang akan diperoleh yaitu suatu sistem yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan kasus virus COVID-19 pada 10 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan data yang didapat.
Jadi artikel ini ada atau ditulis pada tahun 2022 oleh Vira Makahida dan kawan-kawannya. Nah, ini adalah objek penelitian terakhir atau yang kelima, yaitu pemodelan dan simulasi fragmentasi bom menggunakan metode Smoothed Particle Hydrodynamics atau SPH. Salah satu penelitian yang telah memaparkan pemodelan dan simulasi fragmentasi bom menggunakan metode Smoothed Particle Hydrodynamics atau SPH adalah Handoko, Fahri Muhammad, dan Sapta Jengkar. Penelitian ini mempunyai variasi dan bentuk elemen atau mesh yang dilakukan untuk membandingkan dan memperoleh hasil yang mendekati dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode Smoothed Particle Hydrodynamics atau SPH secara eksplisit. Pada hasil penelitian, hasil simulasi menunjukkan bahwa bentuk elemen tetrahedron berukuran 0,0085 menghasilkan bentuk dan sebaran fragmentasi yang merata sepanjang penampang struktur bodi atau kulit bom MK82 dan menghasilkan kecepatan fragmentasi berkisar 682 sampai 958 meter per second. Ini juga ditulis pada tahun 2022 oleh Handoko dan teman-temannya. Maaf, ini adalah objek penelitian terakhir. Yang tadi adalah objek penelitian yang keempat. Jadi pada objek penelitian terakhir, ini saya mencari judul dengan pemodelan dan simulasi penerapan antrian multi-phase pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Sijunjung. Salah satu penelitian yang telah memaparkan pemodelan dan simulasi penerapan antrian multi-phase pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Sijunjung adalah Raja Ayu Mahesya, Rafki Dwi Putrap, dan John Ferrick. Penelitian ini mengimplementasikan ilmu pemodelan dan simulasi menggunakan model multi-channel single phase untuk mengetahui gambaran proses dalam pembuatan SIM sepeda motor untuk dapat membantu pihak tertentu untuk mengevaluasi layanan agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data dengan metode Operation Research dan System Analysis. Pada hasil penelitian ini, hasil simulasi antrian ini mengimplementasikan ilmu pemodelan dan simulasi menggunakan model multi-channel single phase untuk mengetahui gambaran proses dalam pembuatan SIM sepeda motor untuk dapat membantu pihak tertentu untuk mengevaluasi layanan agar lebih efektif dan efisien. Pada pemodelan dan simulasi penerapan antrian multi-phase pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Sijunjung ini, ditulis pada tahun 2019 oleh Raja Ayu Mahesya dan teman-temannya dengan metode pendekatan analisis data dengan metode Operation Research dan System Analysis. Baik, dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan pada pemodelan dan simulasi atau literatur review suatu artikel dari slide sebelumnya adalah, jadi pemodelan ini melibatkan pembuatan representasi abstrak dari sistem atau proses. Sementara, simulasi melibatkan penggunaan model tersebut untuk menghasilkan hasil yang dapat diamati dan dianalisis. Pemodelan dan simulasi dapat digunakan bersama-sama atau terpisah untuk membantu memahami dan memecahkan masalah di berbagai bidang. Jadi pemodelan dan simulasi merupakan kedua komponen yang sangat berhubungan dan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Seperti slide-slide sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan pada literatur review sendiri, jika kita ingin membuat literatur review, kita harus membaca, kemudian menganalisis, dan mengimplementasikan langsung dengan visual yang kita miliki. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata yang salah, dimohon untuk dimaafkan. Kemudian terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel YouTube ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian semua. Semoga pada ujian tengah semester ini akan mendapatkan nilai yang baik, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.